Jadi fitnah itu bagaikan api. Ya, fitnah itu bagaikan api. Gimana maksudnya bagaikan api? Namanya api, ketika kita memberikan media, dia akan semakin terbakar, dia semakin besar. Nah, bagaimana supaya api itu bisa mati? Pertama, disiram dengan air yang mencukupi. Kalau seandainya kita melihat tidak ada air yang mencukupi untuk mematikan api tersebut, maka jangan Jangan ditaruh kardus di situ, jangan ada kayu di situ, karena dia akan semakin membesar. Faham? Jadi ketika terjadi fitnah, ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, seseorang yang harus dia jaga adalah lisannya. Karena ketika terjadi fitnah, kita tidak menjaga lisan, justru kita bisa saja dari pihak yang terzolimi. Tetapi ketika kita tidak menjaga lisan, kita akan menjadi pihak yang mendolimi. Ya, itu penting. Makanya dari kefakihan sebagian sahabat Rasulullah SAW ketika terjadi perselisihan di antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, ada di antara mereka yang tidak mau terlibat, bahkan mereka tidak berkomentar sama sekali. Padahal di situ ada Ali bin Abi Thalib, pemimpin pada waktu itu, dan khulafa ar-rasyidin Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak mau ikut-ikutan, mereka diam. Makanya sikap sebagian sahabat Rasulullah SAW pada waktu itu dipuji dan disanjung oleh para ulama. Padahal kalau seandainya mereka berbicara dengan keilmuannya mereka, dengan ketakwaannya mereka, pasti akan memberikan hal yang positif di tengah-tengah masyarakat atau perselisihan pada waktu itu. Tapi mereka merasa kalau saya berbicara justru akan menjadi mudarat yang lebih besar. Nah, kita sekarang ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apapun fitnah yang terjadi, terkadang kita selalu jadi juru bicaranya. Kita selalu jadi juru bicara, padahal ilmu kita itu pas-pasan, takwa kita juga pas-pasan, amalan kita kadang suka minus, bukan banyak nambah, suka minus. Tapi Masya Allah, ketika terjadi fitnah, kita selalu yang jadi corong, kita yang selalu jadi juru bicara. Padahal Nabi SAW beliau memberikan nasihat kepada kita semuanya, ketika terjadi fitnah maka luaskan rumah engkau. Luaskan rumah engkau, maksudnya jangan banyak terlibat di dalam apapun pembicaraan, tapi kita lebih berada di rumah. Cuman masalahnya di zaman sekarang Nabi SAW di sini beliau berbicara ilahnya itu bukan duduk di rumah saja, tapi apa saja yang membuat kita bisa berbicara, dan berbicara itu akan memberikan efek yang jelek di tengah-tengah apinya fitnah, maka kita tutup, masuk dalam keumuman hadis yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Kenapa ayyuhal ikhwah? Seperti yang saya sebutkan tadi, bisa saja ketika terjadi fitnah, fitnahnya itu satu jengkal. Taib, fitnahnya cuma satu jengkal. Kemudian kita berbicara dengan maksud dan tujuan untuk meredamkan fitnah tadi, berubah fitnah tadi menjadi 10 jengkal. Taib. Nah, yang kedua, terkadang di tengah-tengah fitnah, ya, dan kemudian kita terlalu banyak berbicara, kadang-kadang itu bisa menghilangkan amalan kita. Gimana maksudnya? Ya, terjadi pertikaian, terjadi fitnah atau perdebatan atau perselisihan lain sebagainya. Mau tidak mau, ketika terjadi perselisihan, kita kan harus menyebutkan saya ini. Saya telah melakukan ini, saya telah melakukan ini. Seharusnya apa yang dia lakukan itu akan menjadi timbangan amalan kebaikan yang bisa dia lihat nanti di hadapan Allah, yang seharusnya membuat dia tersenyum ketika Allah menimbang besarnya pengorbanan yang telah dia lakukan. Tetapi ketika dia mengungkit-ungkit, tidak ada maslahat untuk dia mengungkit-ungkit, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hanya sekedar untuk eksis di fitnah. Ya, akhirnya subhanallah, fitnahnya enggak selesai, amalannya hancur semuanya. Ya, karena kita manusia dan kita semua adalah manusia yang terkadang kita tidak bisa mengontrol apa yang kita bicarakan. Ya, karena minimnya ilmu kita dan ya sedikitnya takwa kita. Bisa difahami. Dan yang ketiga, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita khawatir ketika terjadi fitnah, ada penyusup-penyusup. Sadar ataukah tidak sadar dia sengaja disusupkan, atau memang dia nggak sadar tapi posisinya posisi penyusup. Ya, untuk melempar api di tengah-tengah umat Islam, melempar api di tengah-tengah komunitas dengan maksud dan tujuan saya ingin memberikan nasihat, saya ingin memberikan taujihat dan yang semisalnya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, innas sa'ida, sesungguhnya orang yang sukses adalah orang yang menjauhi fitnah. Berat nggak? Berat. Ya, kita pinginnya selalu eksis. Ya, kita pinginnya selalu sebagai juru bicara.
Ya karena itu memang tabiat kita manusia. Namun tabiat kita yang itu kita sadari akan menjatuhkan kita dari hal-hal yang tidak akan bermanfaat untuk diri kita, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, maka kita jauhi. Atau seperti yang saya sebutkan tadi, kita di pihak terdolimi, faham? Kemudian kita menjadi pihak yang mendolimi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Quran. Kalau seandainya ada orang yang berbuat jelek kepadamu, berbuat zalim kepadamu, maka balaslah kezaliman tersebut yang semisal dengannya. Taib. Allah memberikan batasan semisal, tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, kita misalnya pihak terzalimi, Taib. Tetapi ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita tidak bisa menjaga tangan kita dengan tulisan-tulisan atau yang semisalnya, yang tadinya kita pihak terzalimi, tetapi ketika yang kita bicarakan itu terlalu berlebih-lebihan. Iya, apa yang kita komentari itu sesuatu yang di luar batas dari kesalahan orang yang menzalimi kita tadi. Berubah nggak akhirnya? Berubah, kita menjadi pihak yang menzalimi. Apalagi lagi-lagi saya katakan, kita tidak semulia sahabat Rasulullah SAW, tetapi semaksimal mungkin mereka menjauhi yang namanya fitnah.